wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, saya Marati Saida, mahasiswa PPG kelas K2 BK2 nomor UKG 2019006107776. Pada hari ini saya melaksanakan praktik layanan konseling individu di SLB Putra Mandiri. Praktek mengajar ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tagihan ujian kinerja. Berikut video praktik konseling individu yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Bu Guru buat bantu masuk ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ini tadi kabarnya baik ya? Iya. Alhamdulillah. Tadi pagi diantar siapa? Ma Ibu. Sama ibu. Umi tahu kan kenapa dipanggil Bu Ida? Karena konseling. Oke, terima kasih Mbak Umi sudah mau datang ya. Ya. Mbak Umi tahu kalau hari ini kita ada konseling ya. Nanti di sini Mbak Umi boleh bercerita apa saja. Ya. Mbak Umi bisa menceritakan masalah Mbak Umi secara terbuka ke Bu Ida. Mbak Umi nggak usah takut, nanti rahasianya Mbak Umi Bu Ida jaga, jadi nggak ada yang tahu. Iya. Ya. Iya. Terus sekarang kenapa Mbak Umi kok tadi doa kok senyum-senyum? Kenapa? Karena aku suka. Oh, suka senyum-senyum. Iya. Suka tertawa sendiri. Diberikan hadiah Diberikan hadiah. Oh, barusan diberi hadiah sama siapa? sama teman aku Oh, sama temannya Umi. yang lama. Yang lama. Jadi Umi kan tahu kalau hari ini ada konseling sama Bu Ida. Ya. Umi tahu kan apa yang jadi masalahnya Mbak Umi? Iya. Apa sih kira-kira? Apa sih kira-kira? Apa? Sering marah-marah. Nah, Sering tersenyum. Sering gebrak-gebrak rawang. oh iya. Gebrak pintunya kulkas. Iya, itu kenapa ya kira-kira Mbak Umi? Tidak bisa menghentikan masalah marah aku. Kenapa kok nggak bisa menghentikan marahnya Mbak Umi? Karena aku punya sakit hemofili depresi. Oh, Mbak Umi ada sakit depresi, hemofili. Itu Mbak Umi kata siapa? Ibu nguker di HP, ternyata ada penyakitnya itu. Oh, jadi gara-gara penyakit itu Mbak Umi marah-marah, suka marah-marah sendiri, Iya. gebrak-gebrak meja, Iya. gitu. Mbak Umi tahu apa itu penyakit hemofili, depresi tadi? Tidak tahu. Nggak tahu. Kalau katanya ibu apa? Ya, sakit jiwa. Ibu bilang gitu. Iya. Mbak Umi merasa nggak Mbak Umi sakit jiwa? Tidak. Iya, Mbak Umi kan Saya tidak merasa nih tersenyum sendiri. Aku itu merasa
rasanya benar, tapi di dalam orang lain melihat aku itu tidak suka. Oh gitu, Mbak Omi merasa kalau senyum itu memang keinginan Mbak Omi sendiri ya. Iya. Bukan gara-gara penyakit tadi ya. Iya. Karena Mbak Omi memang orangnya mungkin sume gitu ya, kalau bahasa Jawa ya sume gitu. Suka apa ya? Suka nutupin, tidak nolak nutupi perasaan. Oh, Mbak Omi suka nutupi perasaan? Iya, soalnya aku tahu dibully konco-konco gini-gini, yang gini tuh nggak boleh. Lah aku itu jangan melo gitu. Saya itu nyari uang buat ibuku yang di rumah. Kenapa kamu ngomongin aku? Aku itu nggak punya uang. Kenapa kamu Iya, ngomongin aku? ya tadi kan Mbak Omi udah tahu kalau memang katanya ibu Mbak Omi ada sakit ya, yang Iya. bisa yang menyebabkan Mbak Omi tadi Iya. beberapa meja sama marah-marah tiba-tiba. Iya, tapi tiba-tiba. Terus sebentar ya, terus kenapa kok ada? Kenapa kok Mbak Omi bilang kok ada yang bully? Itu kapan? Karena teman aku tuh nggak suka sama aku. Itu kapan kejadiannya? Yang kejadiannya itu waktu SD. Oh, waktu SD, berarti belum Iya. sekolah di sini ya? Belum. Belum. Itu Mbak Omi dibully sama teman-teman. Iya. Gimana dibulinya? Di sekolah. Iya, maksudnya contoh bulinya teman-teman itu kayak apa? Contohnya itu aku diisin-isin teman iku, saya itu membawa minuman 2 buah. Yang satu tak minum, yang satu direbut teman. Itu terjatuh itu malah gak ditolong, malah nenek kelambiku sing terus iku mau. Oh, ya. Mari coba aku, lah isi bosan. Jangan itu, jangan ajak umur-umur kalau gini kan aku merasa Sedih. Jadi apabila aku tersinggung dulu. Lah aku merasa kan temen aku nek sok temen aku satu tuh nangkalan gitu. Jadinya Mbak Omi menutupi rasa sedihnya tadi sama itu debat tersenyum aja gitu. Iya. Oh itu. Jadi Mbak Omi sekarang sudah tahu ya alasannya kenapa senyum-senyum sendiri. Iya. Ternyata untuk menutupi kesedihannya Mbak Omi. Ya Allah. Lalu kenapa ya kok Mbak Omi itu kadang kok apa ya, Bu Jaya itu pernah sendiri Mbak Omi marahi waktu sholat ya, Bu, sini loh sholat di sini. Kenapa kok nadanya Mbak Omi bicaranya kok agak tinggi ya? Aku ngomongnya sama temanku buat teman aku sholat. Oh, Mbak Omi tuh mau ditemani beda waktu sholat, makanya Mbak Omi gitu. Tapi kan Mbak Omi bisa ya pakai suara nada yang lembut gitu loh, nggak pakai suara nada tinggi itu bisa ya? Bisa, nek aku waktu tidak marah-marah ya bisa. Bisa. Nek aku sesuai kedodok, flag, aku tak tinggal dulu. Apa mana ditaruh dulu. Nang belum rame iso aku duwe jantung. Oh gitu. Jadinya Mbak Omi kalau di dadanya itu sudah wantel, jengkel itu sudah dibuat tidur gitu. Pagi itu dijak ibu ngomong dan aku lagi kerja terus kuyong aku sok kena jantung. Oh, jadi Mbak Omi juga menjaga jantungnya Iya. ya. Tapi kan Mbak Omi perbuatan atau perilaku yang seperti itu, cara berkomunikasi yang dengan suara nada tinggi itu kan tidak baik ya. Mbak Omi tahu Iya. tidak baik. Mbak Omi mau merubahnya. Bisa. Bisa, pinter. Mbak Omi bisa mau merubahnya. Contoh ya, sekarang contoh. Gimana ya contohnya Mbak Omi biar bisa merubah sikapnya tadi atau perilakunya tadi, cara berkomunikasinya tadi yang baik itu kayak gimana kira-kira? Kalau ngomong ke bu guru aja wes, contohnya kayak gimana? Diam, sabar, jangan melupakan mukena atau air. Iya. Main Al-Quran, berdoa dengan Iya itu. Tapi cara ngomongnya bisa nggak Mbak Omi nyontohkan satu aja? Bu, tolong gitu. Atau teman-teman gitu. Gimana bisa? Saya coba Bu Ida mau Tidak mau tahu.
Oh, Wida minta tolong bukan mau tolong ya. Minta tolong. Nah, pinter. Ini di bapak yang nggak nutupi mukanya. Nah, terus kira-kira apa lagi ya yang membuat Mbak Umi? Mbak Umi kan tadi udah tahu yang pertama penyebab Mbak Umi marah-marah tiba-tiba, terus senyum tiba-tiba, tapi ternyata Mbak Umi menutupi, ya, menutupi sakit itu tadi. Lalu sekarang kok kadang ada teman-teman itu apa? Kalau sama teman-teman gimana Mbak Umi? Kira-kira sama teman-teman itu? Teman-teman itu bicara, membaca buku, main cicak ngobrol. Tapi Mbak Umi kok Wida lihat sering di kelas sendiri ya? Kenapa ya? Karena aku makan saja. Oh, kenapa nggak kumpul sama teman-teman? Kan enak. Enggak mau, saya enggak mau. Kenapa nggak mau kumpul Enggak sama mau di teman-teman? luar. Kenapa nggak mau di luar? Enggak enak. Nggak enak. Kenapa? Kan enak. Ada teman-teman banyak. Betul. Nggak enak. Kenapa? Enggak suka. Nanti enggak ada yang masuk. Oh, alah gitu. Jadinya Mbak Umi tuh udah mau gabung sama teman-teman di luar kelas, soalnya nanti nggak ada yang bantu masuk kalau kursi roda. Mbak Umi kan udah pinter belok-belokan kursi roda. Di situ nyatu kan. Oh iya, kalau ada naikkan dikit Mbak Umi nggak bisa ya. Tapi kan Mbak Umi punya mulut, bisa minta tolong teman. Kenapa nggak mau? Dan menjawab saya lepas aku kosek. Aku banyak deh. Dan apa aja aku sebelum jadi. Oh ya Allah, udah pernah minta tolong ke teman. Tapi Mbak Umi nggak apa? Nggak mood. Mbak Umi nggak. Terus daripada teman-teman nggak mau naik nggak mau belokkan aku masuk ke dalam kelas, terus nggak keluar kelas gitu. Oh iya. Terus kadang itu Mbak Umi tuh ya. Nah, kalau ini beda rasa sih, tapi Mbak Umi nanti bisa jelaskan. Mbak Umi tuh kadang kan waktu di kelas sama Bunda itu ya, Bu, aku panggil mesti Bu, aku disik, Bu, aku duluan, Bu sini lah Bu. Kenapa? Kok selalu minta diperhatikan tuh kenapa? Karena aku itu suka menunjukkan jawabannya yang benar. Oh gitu, jadi panggil guru dan jawabannya benar. Terus? Karena aku itu suka ini sama teman. Kenapa ini sama teman? Karena aku itu tidak pernah seperti itu. Oh Mbak Umi yang keras sedikit nggak pernah direken, maksudnya nggak pernah diperhatikan. Iya. Sama siapa sama itu? Enggak sama teman-teman. Oh jadi Mbak Umi nggak pernah diperhatikan sama teman-teman. Jadi Mbak Umi cari perhatian teman-teman gitu tak? Iya. Bagus. Loh, kan tadi Mbak Umi bilang soalnya aku nggak pernah diperhatikan teman-teman. Jadi saya cari perhatian gitu kan tadi ngomongnya. Kenapa? Kan semua bu guru kan juga akan memperhatikan Mbak Umi. Iya, tapi nanti panggil gak akan mendengarkan langsung ibu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Itu apa itu langsung gak ngomong, tidak kamu ngomong. Oh. Mbak Umi ku pokoknya minta sekali, Bu, lihatin aku gitu. Maunya Mbak Umi tuh bu guru langsung lihat Mbak Umi gitu kan. Oh, lah kan bu guru banyak itu murid-muridnya. Iya. Baik nggak sih gitu itu? Enggak baik. Seharusnya yang baik, ya, yang baik itu gimana? Ya, mendengarkan saja. Ya, mendengarkan dulu. Terus cara bicara atau cara bersikapnya Mbak Umi gimana sebaiknya? Diatur. Pinter diatur omongannya, pinter. Mbak Umi itu pinter loh ya. Kenapa? Kok masih tadi suka marah-marah? Kalau di rumah itu gimana kalau di rumah? Di rumah. Apa gitu juga suka marah-marah? Ya, agak sih sedikit. Nah, aku ada tugas sekolah atau ibu mengajak keluar, mengajak kemana lah supaya ibu
Yang ayo ke sana nang Jembonan Sari ada pun ya. Ayo nang Sari lah Bu. Pesta tinggal salam. Gitu. Mau cek terus ngomong. Oh, tapi hasilnya sih nggak biasanya nggak gitu ibu, atau gimana? Apa nih? Ya tadi biasanya ibu tuh ngajak keluarga. Ya Bu kadang-kadang nek malas ya minta cek. Kenapa kok jadi malas? Karena bapak itu aku ini jangan gak mau bener tapi aku enggak. Ya. Ya Jadi enggak. keluarganya Mbak Umi itu menganggap Mbak Umi seperti Orang gila, tapi Mbak tapi Umi enggak. enggak. Iya, buktinya Mbak Umi ditanya Bu Ida bisa jawab ya. Iya sah. Iya, bisa jawab. Semua pertanyaan Bu Ida Mbak Umi bisa jawab. Iya. Tapi Mbak Umi enggak kepingin gitu membuktikan bahwa aku loh Bu enggak gila. Pernah, Pernah bilang gitu kan nanti. pernah. Gimana? Itu aku loh, akhirnya aku loh gak gila. Aku loh mau jalan kok. Kok aku jalan loh? Nek, kan gak niat. Anting mau ojo diisa-isa no. Malah kok nek diisa-isa no Bu. Aduh, Apanya yang bisa-bisakan? kejam. Oh, kalau Mbak Umi banyak gerak, banyak kegiatan itu nanti kalau capek jadi kejam. Boten, nek aku latihan jalan itu loh. Oh, iya, iya. Cepet soalnya adanya tetep gak pula seprek. Oh, jadi Mbak Umi itu juga kepingin jalan ya? Iya. Dalam hatinya kepingin jalan, pingin Iya. membuktikan ke orang-orang Iya. kalau Mbak Umi itu bisa. Iya. Tapi semakin dipaksa nanti Mbak Umi malahnya sakit ya. Iya. Gitu. Tapi kan Mbak Umi ini kan walaupun pakai kursi roda, maksudnya selain pakai kursi roda di rumah kan Mbak Umi bisa meser ya kata ibu ya. Bisa. Cepet juga ya. Cepat. Ya itu kan nggak apa-apa, itu sama juga kayak jalan kan. Kaki empat. Kok kaki 4 sama tangan? Iya, kaki empat. Sama tangan juga gitu. Terus? Ya, mari aku keluar mari aku keluar. Kita maaf aku agak dari keluar aku dengan Mbak Sipa tetap lawan itu. Pingin main gitu Mbak Umi. Enggak ingin main sini orang. Kalau di rumah Mbak Umi disindiri orang. Sendiri kayak kewan. Jadi yang bilang Mbak Umi seperti hewan itu siapa? Ternyata enggak sendiri. Gimana? Ya itu di keluargaan begitu. Gimana perasaannya Mbak Umi? Sini pas sama pulang. Sedih gitu ya. Mbak Umi makanya Mbak Umi tadi itu menutupi kesedihannya Mbak Umi sama sambil senyum-senyum gitu dibuat bahagia gitu ya. Iya, anaknya ada aku Nek tidak itu enggak diam. Diam aja. Dan nek dia itu sih nanti ya aku masuk aja di rumah. Mbak Umi ngalahi ya daripada Iya. nanti berantem sama tetangga, Iya. bertengkar sama tetangga. Nanti aku sih jauh. Apa di jauh sih? Keluar. Oh iya. Malah Mbak Umi yang diserang ya nantinya ya. Iya. Benar ya Mbak Umi, lebih baik Mbak Umi mengalah saja Iya. daripada nanti Terus berantem. minta titin kak oleh aku kayak nomor apa lah aku mari gue tak tukaran hah aku lah apa iku iso bawa terus Mantap. Nyetel TV ya nggak diam. tipu mari Oh internet. betul aku betul harus mari yang ngelakukan mari Oh Mbak Umi juga ikut ngajaran bahasa. ini perfect sudah capek itu ilmu Tidur. mandi buat tugas makan tidur sekolah. Tapi di rumah Mbak Umi bantu ibu nggak minta gini nggak tolong ke ibu gini nggak? Benar. Kok di sekolah Bu
ambilkan. Oh ya, Bu coba Bu kontek. Bu selama Bu. Karena aku tahu. Nggak mau ambil sendiri. Waduh. Kan bisa Mbak Umi ambil Iya. sendiri. Nggak, maksudnya kata-katanya Mbak Umi tadi loh. Pakai nada tinggi. Dipelankan lagi itu bisa nggak kira? Bisa. Bisa. Contohnya Lis. Contoh kata-katanya gimana? Gimana? Bu. Terus? Duh. Tadi kan Mbak Umi tuh selalu minta tolong itu dengan nada suara yang keras, tuh, nada tinggi. Bu ambilkan. Nah, Bu minta tolong. Atau ambilkan. Nah, Bu minta tolong Bu ambilkan. minta tolong ambilkan. Enak nggak di hati? Enak. Enak. Kenapa nggak pakai nada yang apa lembut aja? Kenapa kok tuh harus dengan Ya nada tinggi? itu. Usiaku agak April lu. Oh, kenapa sama April? Ada masalah apa? April menggambar tidak mau mengisi karena dia itu lah energi. Terus kenapa? April Endel. Terus kenapa kalau April Endel? Jadi aku nyebut kone lah kai sama kebetulan itu lah kelompok. Ya biasanya kelompok. Lah aku nyoba kene April kono Rafa Indah. Mari Rafa Indah ya. Nanti Taro, Bella, Najwa. Terus Kene kudu Penny, Budui, Bicatur, kene April kalau aku. Lah pentingnya ono tengah-tengah. Oh, gitu. Lah gak iso ngambil lah. iya, makanya minta tolong. Tapi kan minta tolong itu bisa dengan nada Iya. suara yang Rendah. benar, ada suara yang rendah atau suara yang lembut. Nah, ini Mbak Umi tahu, pinter. Kenapa? Mbak Umi mau kan ngerubahnya gitu ya? Mau aja. Nah, iya pinter. Mau bisa. Kan diajari juga sama ibu, dulunya ya. Iyalah. Kan diajari juga sama ibu mandiri. Kalau Iya. tadi, kalau habis keluar kelas kan ditunggu ibu di parkiran sana ya. Iya. Mbak Umi kan jalan sendiri pakai kursi roda. Iya. Nah, itu kan juga ibu ngajari mandiri. Iya. Di rumah nggak nyuruh ibu berarti? Atau semua di rumah diturutin sama ibu? Aku itu kadang-kadang nih ada masalah, aku dapat kursi roda, tumbas sendiri. Nah, bisa. Tumbas apa Mbak Umi? Kan waktu itu. Bisa kan? Iya. Mungkin apa? Ibu perhatian sih sama Umi. Lagi ya. Orang-orang di rumah perhatian kan sama Mbak Umi. Sayang kan sama Mbak Umi. Iya. Semua yang Mbak Umi butuhkan, Mbak Umi kan dituruti sama ibu. Ya, nama cilik yang dituruti nek gak mau ya gak. Kalau ada uang dituruti, kalau enggak. Kalau Mbak Umi di rumah itu enggak apa? Maksudnya kalau Bu ambillah ini, Dek ambillah itu, pernah enggak? Pernah. Sering. Sering. Katanya nggak pernah, katanya mandiri. Kalau ditanya pernah? Pernah. Ada masalah. Kalau ada masalah. Iya. Wah, contohnya masalahnya gimana? Kayak ngejek tetangga. Oh, kalau diajak tetangga tadi. Ngejek kita, aku ngejek tetangga. Ya. Maksudnya nanti kalau pas waktu ada yang apa? Kalau mau sakit hati diajak tetangga itu jadinya wis jengkel. Terus Mbak Umi minta apa? Jadinya marahnya ke ibu, ke adik gitu. Nyuruh-nyuruh. Iya. Sering. Jadi melampiaskannya ke orang lain. Iya. Melampiaskannya ke orang. Bagus nggak sih melampiaskan kemarahan ke orang lain itu bagus nggak? Enggak. Nggak bagus ya. Enggak. Ini pinter loh, tahu loh. Iya. Iya. Terus apa yang kira-kira harus dilakukan Mbak Umi? Kata jujur. Nah, berkata jujur boleh. Terus apa? Mbak Umi nggak pernah nggak bilang ke ibu? Maksudnya curhat ke ibu gitu? Pernah. Maksudnya biar sakit hatinya itu nggak terus di dalam hati, biar plong gitu loh. Pernah. Iya, pernah. Iya kan enak gitu. Lah kita kami begini. Sekarang aku ya apa? Di sekolah
Loh, Ya dirontek wong telu, Bu. sama siapa satunya? Iku balasnya aku adik metu. Ah. Ini kudingan wong telu ngene. Dep didep. Didep ya. Main ngene. Kok nek ngene terus-terusan. Aku ya nek terus-terusan kayak gini. Aku tak tinggalin ke London. Aku buka masalah banyak seneng Gus Basa. Aku iya main kok terus-terusan ngene yuk sekolah yuk sekolah mau buta. Terus ngene tak bisa ngene. Main terus ngene. Nanti ngene. Kan gak dulu gila pegatan aku. Jam 12 masane wae turu. Ora turu iki yo tipi STM ae gak turu. Mandes ngene. Aku gak turu ya karepku. Gak turu ya karepku. Aku iso melek ujian aku betah melek aku. Panek gak betah melek wis borong. Oh, itu Mbak Umi kalau waktu marah-marah sama ibu. Tetangga. Lah kan gak tuh. Enggak, aku iki lho lapo. Paling turu aku tak delok TV lho balik. Gitu Mbak Umi. Terus kan yo sekolah, kamu yo sekolah. Tak enggak yo penak itu. Itu siapa yang ngomong? Ibu. Aku karo ora bisa sekolah. Bulan aku ndok balik telek aku. Bulan aku ate sekolah lah. Kampuran kesowan. Kenapa? Mbak Umi kok bisa sampai ngomong udah nggak sekolah aja wes gak ya nggak nikah ya nggak sekolah, kenapa Mbak Umi bisa bicara seperti itu? Karena aku cek sendirian. Aku nyoto. Jangan nyoto. Orang bikinannya nih. Aku tak tahu Mbak Umi. Wes kak. Kepetok kak. Kepetok ibu kak. Kepetok anak kak. Kepetok papa kak. Kepetok emak wes aku nanggung aja lah. Gitu. Jadi Mbak Umi lebih baik itu wes aku kalau dimarah-marahin, kalau dianus mending aku sendiri hidup di jalanan gitu. Kenapa sampai punya pikiran gitu? Kemarin Bida udah bilang, Mbak Umi cita-citanya kepingin jadi apa? Nah, iya kan? Udah jengkel. Kalau udah jengkel, udah di kepala panas, di hati juga panas. Mbak Umi tuh kayak gitu kalau marah-marah. Iya. Itu Mbak Umi ngomong gitu tuh merasa nggak, maksudnya Mbak Umi itu menjaga perasaan ibu nggak sih? Kalau ibu domain gitu nggak kasihan kan? Ibu kan pasti nanti akan merasakan, ya Allah anakku rek. Ya pasti anak sini. Nah, kenapa Mbak Umi nggak ngomong yang kayak yang baik-baik aja gitu loh? Maksudnya nggak sampai marah-marah gitu. Mbak Umi belum bisa ngolah emosinya Mbak Umi. Ya belum sih, agak sedikit. Pinter, Mbak Umi mau merubah sedikit demi sedikit. Pinter loh Mbak Umi. Mbak Umi itu di rumah sama siapa saja? Ibu, adik. Ibu, adik, aku lah. Oh, tiga. Mbak gak ada. Mbak siapa? Mbahnya Mbak Umi gak ada. Mak itu kan mbah juga, bukan? Mak deku. Mak itu siapa? Mak nih. Mak Mbak itu siapa? kula aku mati. Oh, Mak Ning itu siapa? Saudara. Tuh ya aku dewe mak ningku. Loh lah kok tadi Bida tanya, Mbak gak punya Mak Ning mbah? Loh, piye toh? Mak ning aku lek nyeluk. Lain, ya, berarti kan kalau mandiri itu Mak Ning ya, bukan Mbak. Kan Mbak itu langsung pecah. Sudah meninggal. Kalau sama Mbak Umi gimana? Sing gitu sama kuning. Enggak, Mak Ning, yang Mak Ning tadi. Nah, kalau Mbak Umi kan deket ya sama Mak Ning. Maksudnya rumahnya deket nggak? Tembus. Oh, berarti deket ya rumahnya Mbak Umi, tembus di rumahnya Tembus langsung jalan. Langsung rumahnya Mbak atau Mak Ning. Nah, Mak Ning. Dicocol sudut Iya, bisa. Mbak Umi kalau sama orang yang lebih tua ya itu ya Mak kan, walaupun ibu juga lebih tua. Kalau sama Mak, Mbak Umi juga ngomongnya masih gitu besoso dengan suara keras gitu.
Ya anak jengkel, ya anak enggak ya enggak Bu. Kalau jengkel pasti tetap pakai itu, pakai marah-marah. Iya. Kalau enggak juga enggak. Enggak. Oh gitu. Kalau sekarang Bunda tanya ya, Mbak Umi, kan sekarang sudah tahu kan ya masalahnya Mbak Umi itu apa tadi? Mbak Umi dianggap orang gila. Mbak Umi katanya sulit mengendalikan emosinya. Terus Mbak Umi menutupi Perasaan. menutupi perasaannya yang tadi jengkel ditutupi dengan tersenyum-senyum. Iya. Mbak Umi kan sering menutupinya, mesti Mbak Umi gak kepingin orang lain juga tersakiti ya dengan omongannya Mbak Umi. Tapi dengan tidak sengaja Mbak Umi juga menyakiti hati orang lain loh. Iya. Ya, dengan cara ngomongnya tadi yang tiba-tiba ke bu guru suaranya keras, ke teman-teman juga suaranya keras. Ya, kenapa kok ngomongin gitu? Terus sekarang ya Bunda tanya, Mbak Umi udah tahu. Ini Bunda punya gambar. Mbak Umi tadi kan juga udah bilang kalau sama teman-teman juga jauhi teman-teman, lebih baik yang sendirian. Masalah aku. Nah, ini Bunda ada gambar. Ini kan gambarnya di dalam kelas ya. Iya, gambarnya di dalam kelas. Anak-anak ini semua kan kayak temannya Mbak Umi. Iya. Sebaiknya yang Mbak Umi lakukan apa sama teman-teman? Hidup rukun. Nah, pinter. Hidup rukun. Terus apa lagi tadi yang harus diperbaiki? Hidup rukun. Terus? Jangan bertengkar sama teman. Terus kalau berkomunikasi harus gimana sama teman? Komunikasi omongnya agak Apa? Nada suaranya? ada karena rendah. Rendah atau pelan. Nah, Mbak Umi tahu loh, Mbak Umi pinter ya. Mbak Umi udah tahu tujuan Mbak Umi konseling hari ini adalah memperbaiki perilaku Mbak Umi ya. Kalau jadi sama teman, Mbak Umi tahu apa yang harus dilakukan. Hidup rukun. Kalau bicara pelan, terus gak boleh Bertengkar. pinter Mbak Umi. Terus ini ada lagi. Kalau ini gambarnya gambar sama ibu sama anak ya. Ini kan ibunya lagi ngapain ini? Lagi ngomongin anaknya. Nah, pintar lagi ngomongin anaknya. Kayak ibunya Mbak Umi tadi. Sebaiknya, kan Mbak Umi juga tahu. Tadi Mbak Umi kalau diomongin ibu juga marah-marah. Malah kadang ngomongnya Mbak Umi bisa juga menyakiti hati ibu. Ya. Sebaiknya yang Mbak Umi lakukan apa? Biar gak kayak gitu. Apa ya? Merendahkan hatinya. Pinter. Menurunkan emosi. Terus apa lagi? Mendengarkan. Nah, Mbak Umi tahu kalau diingatkan ibu, dikasih masukan dari ibu, Mbak Umi juga mendengarkan dulu. Pinter. Apa lagi tadi? Coba diulangi. Mbak Umi, kalau dikasih tahu ibu, Mbak Umi harus apa yang harus Mbak Umi lakukan? Mendengarkan. Nah, terus Menurunkan hatinya. menurunkan Emosinya. tangannya gini nak, biar kedengaran. Nah, terus Hatinya. ya lapangkan dadanya. Soalnya masukan itu juga yang terbaik buat Mbak Umi. Ya, Mbak Umi yang tidur biar nggak malam-malam, biar besoknya bisa sekolah. Terus ada lagi, siapa saja yang harus dihormati di sini? Bu guru. Nah, Bu Guru. Tadi Mbak Umi sering kalau panggil-panggil Bu Guru, suaranya keras. Mbak Umi kalau di kelas minta diperhatikan Bu Guru. Sebaiknya yang Mbak Umi lakukan Lemah lembut, alam sabar. oh, pinter sabar, pinter tos. Nah, Mbak Umi bisa tahu ya. Mau ya merubahnya? Mau, pinter Mbak Umi tuh ya. Tinggal dikit aja nurunkan emosinya. Iya. Terus ini lagi ada apa ini? Teman bermain. Teman bermain. Ini teman sebangku. Ini apa ini? Lagi ngapain? Teman belajar sama. Ini apa ini? Kayaknya mau pinjem. Ya. Iya, kayak
mau pinjam terus ini juga teman. interaksi sama teman ya. Sebaiknya kalau berinteraksi sama teman ini apa yang harus mau lakukan? Mau tadi kan bilang menjauhi teman, soalnya temannya nggak mau bantu Mbak Umi masuk ke kelas, makanya Mbak Umi lebih baik menjauhkan diri. Iya. Terus apa yang kira-kira Mbak Umi lakukan? Yang bisa Mbak Umi lakukan untuk memperbaiki? Jauh teman mama. Gimana? Dijauhi atau dikibar. Nah, berarti Mbak Umi pilih yang mana? Pilih didekati teman, maksudnya Mbak Umi mendekati teman atau Mbak Umi menjauhi teman? Kan nggak semua teman. Didekati teman. Oh, pintar. Berarti Mbak Umi ingin jadi dekati teman ya? Iya. Iya, Mbak Umi tahu apa yang terbaik bagi Mbak Umi. Pintar, Tos. Nah, tadi kalau sama ini gambarnya kan sama orang yang lebih tua. Nenek. Nah, nenek atau kakek ataupun orang siapapun yang lebih tua dari Mbak Umi ya. Ini walaupun di luar keluarganya Mbak Umi tadi. Ya. Kalau ada tetangga ngejek, Mbak Umi ngapain? Sedih lah. Sedih lah. Apa? Sedih lah. Sedih, sedih. Tapi enggak yang Mbak Umi lakukan tadi kenapa? Kalau waktu ada tetangga yang bilang, oh kamu kayak hewan ini. Nah, Mbak Umi lebih baik apa tadi? Ya. Dia. Terus apa? Jangan mendengarkan. Jangan, itu udah pintar ya. Cacian makian orang lain gak usah didengar. Kita harus apa? Harus tetap sopan. Nah, harus tetap sopan sama orang yang lebih tua. Jadinya Mbak Umi tahu apa yang harus Mbak Umi lakukan jika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Apa? Jangan Terus apa lagi? sopan. Pintar, Tas. Nah, Mbak Umi kan sudah tahu masalahnya Mbak Umi. Mbak Umi juga sudah tahu apa yang diinginkan Mbak Umi merubahnya. Mbak Umi mau merubahnya? Dicoba ya. Iya. Ya, biar dicoba ngomong ini loh, Bunda bilang. Kalau ngomong dengan suara nadanya rendah loh, enak di hati loh, gak bikin panas gitu loh. Iya. Iya. Rasakan. Aku jadi sabar ya. Terus ngetek. Iya, disabar-sabari nanti. Iya, tadi benar Mbak Umi. Kalau Mbak Umi udah sabar atau lagi ada banyak masalah, Mbak Umi boleh loh cerita sama Bu Ida. Ya, nggak usah sungkan-sungkan ya. Walaupun nggak sama Bu Ida, wes sama guru-guru di sini juga yang Mbak Umi percaya, yang bisa menyimpan rahasianya Mbak Umi boleh cerita. Iya. Biar nanti di dalam hatiku gak jengkel, ditutup jengkel, nanti apa meledak. Iya, biar gak meledak gitu. Mbak Umi boleh cerita terus. Iya itu kan kalau balon, kalau ini kan masalah ya. Mbak Umi tuh udah pinter. Tadi cita-citanya ingin jadi apa? Artis, penyanyi juga ya. Ya harus jaga emosinya. Kalau jadi artis kan harus lemah lembut. Iya, kalau diwawancarai pasti nanti diwawancarai banyak orang kalau jadi artis. Jadi harus punya sopan santun, pinter terus, seneng. Gimana perasaannya Mbak Umi setelah bisa sama Bu Ida? Suka bahagia, Senang. Iya. Jadi di sini Mbak Umi dibantu ya sama Bu Ida. Mbak Umi isi evaluasi, ya, nulis evaluasi sama Bu Ida. Ya nggak apa-apa, nanti diambil pensilnya, terus ngisi sama Bu Ida ya. Oke Mbak Umi, terima kasih ya udah datang dan juga ke Bu Ida apa masalah yang Mbak Umi pendam selama ini ya. Jangan bosan-bosan. Kalau mau punya masalah bisa langsung cerita ke Bu Ida atau ke siapapun, ke guru-guru, bukan ke siapapun ini orang lain ya, ke orang yang Mbak Umi percaya menjaga kerahasiaannya Mbak Umi. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.